Anak-anak terkasih, pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama melakukan permenungan aksi puasa pembangunan untuk minggu yang ke-5. Jadi tema dari permenungan kita adalah pertobatan dan aksi nyata. Nah, anak-anakku, nanti kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Lukas mengenai kisah Zakius. Kita akan belajar dari Zakius agar kita nanti sebagai anggota keluarga Katolik semakin mengembangkan nilai-nilai pertobatan dan terjadi kebersamaan dan kebersatuan dalam tindakan nyata. Dan juga kita diajak untuk meneruskan berkat Tuhan dari altar ke pasar. Dan anak-anakku, kita diingatkan oleh Santo Yohanes Paulus II tentang makna pertobatan, bahwa pertobatan adalah suatu perbuatan tingkah laku atau mentalitas atau cara berada kita. Jadi secara khusus pertobatan menuntut pemulihan relasi manusia dengan Allah, sesama baik pribadi maupun bersama-sama. Dan anak-anakku, pertobatan selama 40 hari yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini hendaknya juga bukan hanya bersifat batin perorangan, melainkan hendaknya bersifat lahir dan sosial kemasyarakatan. Pertobatan semakin nyata ketika kita berani terlibat dalam realitas kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam semangat persaudaraan dan solidaritas. Dan kita selama ini merayakan perayaan Ekaristi, ya baik online maupun secara langsung, akan menerima atau selalu menerima berkat perutusan dari Allah yang disampaikan melalui imam yang merayakan perayaan Ekaristi dengan mengatakan Ite Missa Est. Kita mengkonkretkan buah-buah Ekaristi dalam hidup nyata, menyatukan dengan meretas segala sekat yang memisahkan manusia dari sesamanya. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengawali permenungan ini dengan berdoa. Kita satukan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kemurahan-Mu sangat nyata dan konkret dalam rupa kesehatan, rezeki, dan berkat-berkat yang mengalir setiap saat dalam kehidupan kami, hingga saat ini dan tentu untuk selanjutnya. Tidak lama lagi kami akan merayakan Paskah, kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar hati kami siap dan layak untuk merayakan karya keselamatan-Mu. Bagi kami, teguhkanlah kami dalam pertobatan dan aksi nyata. Semoga pertemuan APP yang kelima ini menjadikan kami semakin berani ambil sikap, bertobat dan solider dengan tindakan nyata. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga pertobatan kami menjadi silih dan menjadi penitensi bagi kami, bagi hidup kami bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, kita akan belajar dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10 tentang Zakius. Kita akan bersama-sama mendengar kisah ini. Saya akan bacakan dan kita juga semua bisa membaca. Kita akan sekali lagi belajar dari Zakius, bagaimana pertobatan Zakius ini bisa menjadi contoh bagi pertobatan kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai dan seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
"Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak-anakku terkasih, demikian kisah dari Zakeus, pertobatan Zakeus. Kita hari ini diajak untuk merefleksikan apa yang terjadi dalam diri Zakeus. Maka di sini akan ada beberapa pertanyaan yang bisa memandu kita untuk proses refleksi kita. Yang pertama, mungkin kalian bisa temukan ya di dalam diri masing-masing, nilai-nilai pertobatan apa yang ditunjukkan oleh Zakeus dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 10. Kira-kira apa yang kalian temukan dari kisah tadi? Ya. Jadi perjalanan Zakeus, pertobatan Zakeus ini. Mungkin kalian bisa menemukan keinginan untuk bertobat, datang kepada Yesus. Jadi ketika mendengar Yesus yang akan datang, kemudian dia berkehendak, berkeinginan untuk mendekati Yesus, ingin tahu siapa Yesus itu. Maka bagi kita, kalau kita ingin bertobat, kalau tidak ada keinginan dalam diri, maka pertobatan itu tidak akan terjadi. Kita bisa belajar dari Zakeus tentang hal ini, bahwa keinginan itu sangat penting untuk bisa sampai kepada pertobatan. Keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Yesus pun akan menyambut kita dengan gembira. Setelah berkeinginan untuk bertobat, Zakeus juga apa? Mau menerima Yesus. Ketika Yesus mengatakan, "Zakeus, aku akan menumpang di rumahmu." Dengan senang hati, Zakeus menerima Yesus. Demikianlah pertobatan. Kalau kita ingin bertobat, kita menerima Yesus. Kita menerima, kita terbuka. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan, kalau kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu harus kita akui bahwa saya salah. Kemudian menerima Yesus dalam hati kita, memperbaiki diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Zakeus. Jadi Zakeus kemudian melakukan tindakan pertobatan, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mengatakan, kalau ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengan demikian, dengan tindakan inilah kemudian Yesus mengatakan terjadi keselamatan dalam rumah ini. Sama seperti diri kita diajak ya, apalagi sekarang dalam masa pandemi corona, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya di dalam rumah, nggak harus jauh-jauh, karena memang tindakan nyata itu nggak perlu yang besar-besar ya. Kita sebagai pelajar tentu kita punya banyak kewajiban untuk belajar. Kemudian kita sebagai anak juga punya kewajiban untuk membantu orang tua, ayah ibu kita, mama papa kita. Tindakan sesederhana itu ya, misalkan dengan menyapu menyapu rumah, dengan mencuci piring, kemudian dengan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru, adalah contoh tindakan pertobatan juga. Ya, ingat, mungkin selama ini kalian malas-malasan ya, misalkan mengikuti pembelajaran daring itu menunda-nunda ya. Ini adalah momen yang penting bagi kita ya. Satu, membangun niat ingin berubah seperti Zakeus, ingin bertobat, ingin bertemu Tuhan Yesus. Kemudian mau menerima, mau memperbaiki diri kita. Kemudian melakukan aksi nyata. Ya, kita mau memperbaiki diri kita. Begitu pertanyaan yang pertama, mungkin anak-anakku bisa menemukan hal yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun sikap tobat di tengah pandemi sekarang ini? Bagaimana membangun sikap tobat itu di tengah
masa pandemi seperti ini. Kita bisa saja menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Ini kita ikuti protokol kesehatan, ya. Kita olahraga juga, ya. Ketika kita berada di rumah, ya, kita malah bermalas-malasan, kebanyakan tidur, itu malah tidak membuat antibodi kita atau daya tahan tubuh kita menjadi kuat, jadi menjadi lemah. Karena apa? Karena kita mengurangi aktivitas fisik kita. Ya, kita bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, ya. Walaupun masih berpuasa, tetapi tetap harus makan makanan yang sehat, ya. Kita tetap mengurangi makanan yang kita makan, ya, sebagai bentuk puasa kita. Terus kemudian kita tetap menjaga kesehatan kita, makan makanan yang juga sehat, ya. Ikuti protokol kesehatan. Dengan menjaga kesehatan diri, tentu juga kita pasti akan menjaga kesehatan orang lain. Memakai masker, kemudian kita jaga jarak. Itu di dalam masa pandemi sekarang ini sangat memungkinkan ini untuk kita lakukan. Dan juga mungkin kita bisa mengikuti perayaan Sabda atau Misa Kudus secara daring maupun secara online. Karena memang dalam masa pandemi ini banyak tempat, ya, di Keuskupan Tanjung Karang ini yang memang belum diperkenankan untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara daring, secara langsung, jadi masih menggunakan daring atau online. Jadi ini menjadi kesempatan kita juga, ya, pada masa pandemi ini untuk jangan tinggalkan itu. Walaupun online, walaupun daring, kita harus tetap mengikuti perayaan Ekaristi ini, karena itu adalah sumber iman kita, sumber atau makanan rohani bagi jiwa kita. Nah, mungkin juga kita bisa lakukan dengan melaksanakan tugas-tugas, ya, yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, selama pembelajaran daring ini. Karena ini adalah kewajiban kita. Jadi sebagai anak, ya, mungkin kita diberi tanggung jawab, nah, tolong dong bantu nyuci pakaian atau jemuri pakaian, ya, karena ada beberapa dari kalian juga yang saya dengar membantu orang tua, ya. Ada juga yang membantu ke ladang, kemudian mencari rumput. Itu adalah hal yang luar biasa yang sudah kalian lakukan. Tapi juga jangan ditinggalkan, ya, tugas-tugas sekolah. Karena apa? Karena itu juga merupakan kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Jangan sampai itu diabaikan. Oke, jadi ini yang bisa kita lakukan, membangun sikap ini dalam masa pandemi seperti ini, menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai anggota masyarakat juga tentunya. Dan yang terakhir yang bisa kita renungkan adalah aksi APP apa yang hendaknya dilakukan bersama keluarga kalian atau bersama lingkungan. Bisa dengan ikut puasa dan pantang dalam keluarga, ya. Mak, Pa, kita hari ini akan puasa, akan pantang. Jadi apa yang sudah kita sisihkan, yang kita kurangi, kita masukkan ke dalam aksi puasa pembangunan. Kita masukkan ke dalam amplop APP yang nanti biasanya akan disetorkan ke paroki, gitu, ya. Sebagai aksi nyata kita sisihkan apa dari yang kita punyai untuk aksi puasa ini. Dan kemudian juga mungkin bisa dengan cara mempercantik rumah, ya, dengan menanam pohon, ya, dengan menanam bunga. Itu sebagai juga kebersamaan kita di keluarga. Kita peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kehidupan lingkungan kita kalau semakin hijau, maka oksigen akan bertambah. Kemudian kalau setiap keluarga yang melakukan ini, maka ini akan berdampak luas, berdampak sosial. Nah, ini yang disampaikan dalam awal pertemuan kita, bahwa harus bisa membawa berkat Tuhan dari altar sampai ke pasar. Nah, inilah yang kita bisa lakukan. Inilah pasar kita. Inilah wujud nyata kita dalam hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah, anak-anakku terkasih, permenungan kita tentang pertobatan dan aksi nyata pada permenungan APP minggu kelima ini saya kira sampai di sini. Semoga ini sungguh bisa menjadi penemuan atau buah-buah dari iman kita, ya, apalagi sekarang Keuskupan Tanjung Karang masih menggalakkan bahwa tahun ini adalah tahun Ekaristi. Kita tidak boleh meninggalkan perayaan Ekaristi. Maka nanti kita juga akan berdoa arah dasar Keuskupan Tanjung Karang. Mari teman-teman, anak-anakku, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa.
Kita berdoa doa arah dasar tahun keempat Keuskupan Tanjung Karang. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman Allah yang sejak kekal bersama dengan Allah. Namun Engkau rela menjadi manusia seperti kami. Kami puji Dikau ya Tuhan dan Allah kami, sebab dalam kasih-Mu yang semakin agung, Engkau telah berkenan memeluk kerapuhan kemanusiaan kami. Ya Tuhan dan Allah kami, melalui para rasul-Mu, Engkau yang Engkau tabiskan menjadi imam-imam-Mu, Engkau telah mewariskan wujud kasih-Mu yang agung di dalam kurban Ekaristi. Engkau Putra Allah yang Maha Tinggi, namun solidar dengan kemanusiaan kami. Engkau roti hidup dan roti malaikat, namun berkenan menjamah dan dicecap oleh kami. Engkau menjadi makanan dan minuman keselamatan kami. Terimalah pujian kami, ya Tuhan dan Allah kami. Ya Yesus sahabat sejati, dalam syukur tak terhingga kami kepadamu, kami mohon tinggallah selalu bersama kami. Cintailah dan lindungilah kami, keluarga kami, komunitas gereja dan nusa dan bangsa kami. Dengan berkat Maha Rahim-Mu dan penebusan-Mu, jiwailah kami untuk membangun hidup penuh kasih persaudaraan, saling menjadi sukacita dan rezeki bagi sesama, rela mengampuni dan melayani tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, turut teladan pengorbanan-Mu yang berkenan kepada Bapa. Ya Yesus, Putra Maria, Engkau yang bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa dan abadi, kami puji dan kami sembah kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Anak-anakku terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim adalah sukacita dan kegembiraan bagi kami. Saat ini kami boleh menyelesaikan pertemuan APP yang kelima ini. Terimalah kami, terlebih kami mampu mempersiapkan diri untuk merayakan misteri keselamatan, merayakan Paskah dengan pertobatan, dan membuat komitmen untuk bertindak atau aksi nyata. Kami mohon berkat-Mu untuk semakin mampu berubah, bersikap dan bertindak bersama dan bagi sesama kami. Dikau kami puji, sembah dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anakku permenungan kita, refleksi kita atas APP yang kelima ini. Semoga kita sungguh layak merayakan misteri Paskah kita. Sampai ketemu di perayaan Paskah.